Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan mempresentasikan atau mempraktikkan hasil dari studi kasus yang telah kami buat dari uji asumsi klasik dan regresi sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Mistika Junior Nazara dengan NIM 4122001039. Di sini kami melakukan yaitu menguji apakah ada variabel bebas terhadap variabel terikat, di mana variabel bebas ini kami istilahkan sebagai X dan variabel terikat kami istilahkan sebagai Y. Di mana judul kami di sini juga yaitu pengaruh terapi musik terhadap kecemasan. Pada uji asumsi klasik ini kami melakukan beberapa uji asumsi, yaitu uji asumsi normalitas, uji asumsi linearitas, dan sampai pada uji asumsi yang keenam yaitu autokorelasi, dan bagian yang kedua yaitu regresi sederhana. Sebelum itu saya akan membuka aplikasi SPSS, di mana pada aplikasi SPSS ini terdapat hasil keluar atau outputnya. Saya akan mengcopy soalnya. Nah, di sini terdapat ada data view dan variable view, di mana pada variable view ini saya akan mengubah nama yang pada kotak nomor 1 ini menjadi nama X, dan kedua yaitu Y. Kemudian pada label ini saya akan mengubah namanya menjadi terapi musik, dan yang kedua yaitu kecemasan. Pada desimal, saya akan mengubah angkanya menjadi angka 0. Kemudian balik ke data view. Nah, pertama saya akan melakukan uji normalitas, di mana uji normalitas ini yaitu untuk menguji apakah dalam penelitian kita itu error data berdistribusi normal atau tidak. Nah, pertama kita masuk pada analyze, kemudian regression, kita pilih linear. Kemudian pada kotak ini, terapi musik ini kita masukkan pada kotak independen. Kemudian kecemasan ini kita masukkan pada kotak dependen. Kemudian kita klik save. Kemudian langkah selanjutnya di mana di sini kita akan mencentang unstandarized pada residual. Kemudian kita klik continue, kita klik OK. Nah, pada bagian ini kita akan abaikan dulu. Nah, di sini terdapat hasil error dari uji normalitas yang kita buat tadi. Kemudian langkah selanjutnya untuk mendapatkan hasilnya yang terakhir, kita masuk pada analyze, kemudian non-parametric test, kemudian kita pilih yang one sample KS, di mana yang unstandarized ini kita masukkan pada kotak test variable list. Kemudian kita centang normal, sudah tercentang, kemudian kita klik OK. Nah, di sini telah terlihat hasil dari one sample Kolmogorov Smirnov test, di mana pada hasilnya ini terdapat hasil terakhirnya kita harus memperhatikan yaitu assign seek to Tailed, di mana terdapat 0,200, di mana di sini pada soal yang kami buat, apabila seek to Tailed lebih besar daripada 0,05, ini 0,05, maka data berdistribusi normal akan diterima. Nah, di sini dari uji yang saya buat, ini datanya ini lebih besar daripada 0,05, jadi ini akan diterima, atau maka dia akan disebut sebagai data yang berdistribusi normal. Kemudian langkah selanjutnya saya akan melakukan uji asumsi pada
uji asumsi linearitas. Nah, pada bagian uji asumsi linearitas ini, saya mengambil dasar keputusan di mana jika nilai sig deviation from linearity lebih besar daripada 0,5, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kemudian, jika nilai sig deviation from linearity lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, di sini saya akan membuka aplikasi SPSS kembali. Di mana kita masuk pada analyze, kemudian compare math, kemudian klik math. Setelah itu, terapi musik ini kita masukkan ke kotak independen. Kemudian kecemasan kita masukkan pada kotak dependen. Kemudian kita klik option. Setelah itu kita centang test for linearity. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul output SPSS yang akan kita bahas pada linearitas, di mana hubungan antara terapi musik dengan kecemasan ini dapat kita lihat pada output case processing summary, di mana terdapat kecemasan terapi musik dan pression, di mana report ini juga merupakan deskripsi atau bagian deskriptif yang ada di dalam uji linearitas. Kemudian output yang ketiga ini output yang paling penting dalam uji linearitas, karena di sini apa yang menjadi titik bagaimana kita bisa melihat hubungan. Nah, dari data output ini diketahui bahwa signifikasi sebesar 0,147. Saya sudah mempersiapkan pembahasannya di sini, di mana tadi deviation from linearity-nya 0,147. Nah, di mana berdasarkan hasil uji linearitas diketahui nilai sig deviation from linearity sebesar 0,147 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara terapi musik dengan kecemasan. Nah, itu saja dari penjelasan saya mengenai uji asumsi normalitas dan uji asumsi linearitas. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman kami. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Clara Rita Monica Berisanturi dengan NIM 4122001041. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji heteroskedastisitas, yang dimana uji heteroskedastisitas itu adalah suatu kondisi di mana sebaran dari data hasil pengamatan yang tidak konstan sepanjang observasi.
Nah, di sini kita mencari data yang tidak konstan. Seandainya ada data yang tidak konstan, itu tidak termasuk atau dilanjutkan ke regresi linear. Nah, lalu kita akan menggunakan cara uji post-pogeny. Nah, kita pertama ke data view dulu. Setelah muncul data view, setelah itu kita ke, nah, jika kita ingin menggunakan uji heteroskedastisitas itu, kita harus mengabsulkan atau membulatkan nilai error yang ada di sini. Nah, kita itu caranya itu ke pertama transform, yang kedua computer variables. Nah, target variables ini kita isi ABS underscore res. Nah, setelah itu, foundation group ini kita klik Alt. Nah, setelah itu foundation and special variables ini kita klik ABS. Nah, setelah itu Asta result ini kita masukkan ke kotak numeric expression. Ini kita masukkan, kita klik OK. Nah, setelah itu, setelah muncullah data ini yang telah dibulatkan. Ini data yang telah dibulatkan. Nah, jadi kita bisa melanjutkan ke uji heteroskedastisitas itu, yaitu pertama kita ke analyze, terus regression, setelah itu ke linear. Nah, yang ABS res ini kita masukkan ke dependen. Terapi musik ini kita masukkan ke independen. Kita save. Nah, ini telah betul, tapi jika Asta result ini ada tanda centang, sebaiknya dihilangkan. Setelah itu continue. Oke. Nah, inilah hasilnya. Ini hasilnya yaitu di kotak koefisien. Nah, di kotak koefisien ini adalah tanda tabel C. Nah, tabel C ini 1,0 di soalnya yaitu apabila kita lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau dapat diterima. Di sini output yang telah saya buat yaitu 1,0. Berarti tandanya itu lebih besar dari 0,5. Sehingga data ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Maka dapat diterima dan bisa dilanjutkan ke uji asumsi klasik selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan uji asumsi klasik homogenitas. Yaitu yang pertama yaitu jika nilai C lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan bahwa varian dan dua atau kelompok populasi data adalah tidak sama. Yang kedua, jika nilai C lebih besar dari 0,05, maka dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah sama. Kita pakai dulu misalnya. Kita beralih ke SPSS. Itu kita letakkan pada view, paste. Nah, terus ini datanya kita ke variabel view. Dan yang ini diganti jadi X, yang kedua jadi Y. Nah, labelnya kita terapi musik. Yang Y-nya kecemasan. Nah, desimalnya kita tidak memakai desimal, sehingga kita hilangkan. Nah, inilah data X dan Y-nya. Kita akan menguji apakah dua variansi ini sama atau tidak. Kita ke analyze, setelah itu ke complements, terus pilih one way ANOVA.
Nah, terus yang terapi musik dimasukkan ke dependent list, yang kecemasan dimasukkan ke faktor. Terus group opinion, nah di ini kita pilih homogeneity of variance times. Continue, klik OK. Inilah data yang telah diuji asumsi klasik. Ini datanya. Ini kita klik ke ANOVA, ke tabel ANOVA. Di tabel ANOVA ini kita pilih, kita lihat DISIC. Nah, DISIC ini hasilnya 0,02. Jadi 0,02 ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga datanya, sehingga dua variasi tersebut bisa dikatakan sama. Dan 0,02 ini 0,02 ini bisa diambil berdasarkan keputusan. Nah, kita tentukan sendiri 0,02 ini lebih kecil dari 0,05. Bahwa kedua data itu, terapi musik dan kecemasan, mempunyai varian yang sama. Itu sesuai dengan dasar pengambilan keputusan pada uji homogenitas. Nah, saya harap penjelasan saya dapat dimengerti. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Falah dengan NIM 4122001058. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi autokorelasi menggunakan IBM SPSS Statistik Data Editor. Nah, di sini saya setelah menyiapkan data-data di form Excel, dan di sini saya setelah menampilkan tampilan IBM SPSS. Untuk langkah pertama, kita masuk ke fitur variable view. Lalu kita di sini saya telah menyiapkan data-data yang telah saya siapkan. Nah, untuk data pertama itu ada. Untuk data yang pertama di sini saya menggunakan ada terapi musik dan kecemasan. Untuk terapi musik kita masukkan datanya itu sebagai Y, dan yang kecemasan kita masukkan datanya sebagai Y. Nah, untuk di sini label kita masukkan nama variabel tersebut. Untuk X yaitu terapi musik dan Y adalah kecemasan. Untuk X adalah terapi musik dan Y kecemasan. Jangan lupa di bagian desimal kita ganti angkanya dengan angka 0. Setelah itu baru kita masuk ke data view. Di data view ini kita masukkan data-data yang telah kita siapkan. Di sini saya telah menyiapkan data untuk variable X. Di sini saya telah menyiapkan data-data. Lalu kita copy, lalu kita letakkan di kolom X. Selanjutnya sama juga seperti X tadi, Y juga seperti itu. Kita ambil datanya dari kecemasan ini, lalu kita copy. Setelah kita mendapatkan data-data yang telah kita masukkan, di sini kita langsung melakukan analisis. Kita masuk ke fitur analyze. Lalu kita memilih regression, terus kita pilih linear. Setelah itu, untuk terapi musik kita masukkan terapi musik ke kecemasan, kita masukkan ke dependent. Nah, setelah itu kita lakukan statistik. Nah, jangan lupa kita centang yang model fit, estimates, dan di sini kita menggunakan tabel Darwin-Watson. Nah, kita centang juga tabel Darwin-Watson-nya. Lalu kita klik continue. Setelah klik continue, kita OK-kan. Nah, maka keluarlah hasil dari yang telah kita analisis tadi. Di sini ada variables enter atau remove untuk terapi musik, yaitu metodenya enter. Nah, di sini kita boleh fokus di model summary. Di model summary ini, untuk model 1 itu titik Darwin-Watson saya adalah 1,705. Nah, di sini saya telah memberikan. Nah, di sini untuk uji autokorelasi ini, apabila nilai DU lebih kecil daripada DW, lebih kecil dari 4 kurang DU, maka tidak terjadi autokorelasi. Artinya itu dapat diterima, sehingga dapat dilanjutkan ke regresi. Nah, di sini untuk DW itu artinya Darwin-Watson.
dan DL itu artinya Darwin lower. Untuk DU yaitu Darwin upper. Nah, di sini saya telah menyiapkan table di Darwin Watson. Nah, di sini sudah ada dipersiapkan data-data berapa data yang kita butuhkan. Di sini tadi data yang telah kita masukkan yaitu 19. Nah, untuk 19 itu Darwin lower-nya itu 1,1804. DU-nya itu 1,4012. Nah, maka setelah itu kita lihat, kita masuk lagi ke SPSS kita. Nah, data yang hasil dari yang saya analisis yaitu Darwin Watson saya itu di angka 1,705. Nah, 1,705 itu yaitu ketika di sini kita sudah dijelaskan apabila nilai DU lebih kecil daripada DW, lebih kecil dari 4 kurang DU, maka tidak terjadi autokorelasi atau dapat dikatakan diterima. Di sini angka Darwin Watson saya itu 1,705. Artinya lebih kecil dari DU. Artinya data saya ini dapat diterima dan bisa diartikan data saya tidak terjadi autokorelasi sehingga dapat dilanjutkan ke regresi linear sederhana. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang telah saya jelaskan mengenai uji asumsi autokorelasi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai uji asumsi multikolinearitas. Di sini masih data yang sama. Kita akan masukkan data yang pertama yaitu di sini X dan di sini Y. Lalu labelnya kita masukin terapi musik dan di Y-nya kita masukin kecemasan. Desimalnya kita ganti di angka 0. Masuk kita ke data view. Data view ini kita masukkan lagi data yang telah kita siapkan. Nah, setelah itu kita lakukan analisis. Kita pilih regression, setelah itu pilih linear, lalu kita masukkan, kita keluarkan dulu variable X ini, kita masukkan terapi musik, lalu Y-nya kita masukkan ke dependent. Lalu kita klik statistik. Nah, kita di sini pilih estimates, model fit, collinearity, diagnostic, covariance matrix. Setelah itu baru kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita masuk fokus di koefisien. Di koefisien ini sudah ada penjelasan mengenai multikolinearitas, yaitu collinearity statistik. Lalu di sini kita boleh buka penjelasannya mengenai. Nah, di sini sudah dijelaskan, yaitu untuk uji asumsi multikolinearitas. Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Nah, boleh kita lihat di sini dasar pengambilan keputusan itu ada dua, berdasarkan nilai toleransi dan berdasarkan nilai IF. Nah, untuk nilai toleransi sendiri di sini 1,000. Nah, berdasarkan nilai toleransi, jika lebih besar dari 0,10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Artinya di sini data kita yang kita masukkan itu tidak terjadi kolinearitas berdasarkan nilai toleransi. Selanjutnya boleh kita lihat berdasarkan nilai VIF. VIF di sini jika di bawah 10,00 tidak terjadi multikolinearitas. Untuk data kita adalah 1,00, artinya tetap tidak terjadi multikolinearitas berdasarkan nilai VIF. Artinya jika dilihat dari kedua pengambilan keputusan yaitu berdasarkan toleransi dan nilai VIF, maka tidak terjadi multikolinearitas di data yang telah kita masukkan. Mungkin itu saja penjelasan mengenai uji asumsi multikolinearitas dan mengenai autokorelasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Bunga Saraswati, NIM 4122001035. Di sini saya akan mempraktikkan uji regresi sederhana menggunakan SPSS. Baik, langkah pertama kita sudah membuka aplikasi SPSS, lalu kita membuka variabel view. Kita isi name ini dengan X dan yang nomor 2 dengan Y.
Lalu kita isi label ini dengan terapi musik. Dan labelnya ini dengan kecemasan. Ubah desimalnya menjadi 0. Lalu kita ke data view. Ada X dan Y. Di mana kita harus mengcopy data ini dari Excel. Di sini terdapat 19 data. Kita copy, kita paste. Langkah selanjutnya kita analisis regresi. Itu kita pilih analyze, lalu kita pilih regression linear. Lalu muncul dialog variabel terapi musik. Itu kita masukkan ke independen, dan kecemasan kita masukkan ke dependen. Lalu kita klik OK. Ini adalah hasil output dari regresi sederhana. Selanjutnya saya akan menjelaskan interpretasi output regresi sederhana. Yang pertama itu output variable entered atau remove. Menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan, yaitu kecemasan sebagai dependen dan terapi musik sebagai independen, dan metode yang digunakan yaitu metode enter. Selanjutnya yaitu model summary. Menjelaskan bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu 0,965 diperoleh koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,930. Bahwa pengaruh variabel bebas atau terapi musik terhadap variabel terikat atau kecemasan sebesar 93,0%. Dan sisanya yaitu 7,0% dipengaruhi faktor lain di luar variabel X. Untuk tabel koefisien berdasarkan nilai signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y atau data dapat diterima. Diketahui nilai konstanta A sebesar minus 24,370, sedangkan nilai B atau koefisien regresi sebesar 1,446. Untuk bentuk umum persamaan regresi sederhana yaitu Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan minus 24,370 plus 1,446X. Dapat ditulis kecemasan minus 24,370 plus 1,446 terapi musik. Dapat diinterpretasikan yaitu apabila terapi musik diterapkan, maka kecemasan akan berkurang sebesar 1,446. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.